adik-adik semuanya. Selamat pagi adik-adik. Iya, hari ini ada Lau Sudani dan Lau Suwarni. Kita akan bersama-sama beribadah ya adik-adik ya. Semuanya udah siap, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyi Kita di Dalam Bait Allah dengan sikap berdoa. Mari adik-adik kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin dalam hati langsung berdoa ya. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah kami akan kembali lagi beribadah Tuhan. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mau memuji dengan sungguh-sungguh. Berikan kami hati yang sukacita untuk Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama, amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Sebab Kau Besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Nah adik-adik, masih dalam suasana Natal, kita akan menyanyikan lagu Hari Natal Sungguh Senang. Hari Natal sungguh senang, la. Mari kita bergembira, la. Musik indah, nyanyian merdu, la. Memberitakan kabar Natal, la. Hari Natal sungguh senang.
sekarang kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya adik-adik kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus, aku berjanji. Dengan sikap satu tangan di dada ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, Aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. adik-adik sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Ya, adik-adik bisa mempersiapkan uang yang akan dipersembahkan di dalam amplop atau di dalam celengan. Nanti bila tiba waktunya kita sekolah minggu bisa beribadah di gereja, adik-adik bisa membawa persembahan yang sudah terkumpul ke gereja. Atau adik-adik bisa mempersembahkan sekarang dengan men-scan barcode yang ada di layar. Ya, nah misalnya adik-adik mau mempersembahkan 100.000 harus menambahkan angka 01 di belakangnya. Contohnya 100.001. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kita akan mempersembahkan dan menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik sekarang kita akan berdoa persembahan
Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap hormat kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Hari demi hari, setiap saat ada Tuhan bersama kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Dan hari ini juga kami bersyukur kami boleh membawa persembahan kami ke rumah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang memberkati Papa dan Mama sehingga kami diberi uang untuk membawa persembahan ini ke rumah Tuhan. Terimalah persembahan kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, lagu berikutnya mengingatkan kita bahwa selagi kita masih punya kesempatan, kita harus mempergunakan hidup kita untuk bisa memberikan pengabaran Injil kepada orang-orang sekitar kita. Kita nyanyikan lagu Berikanku Hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik persiapkan hatinya, duduk dengan yang baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan mulai ya. Tapi sebelumnya, Lause ingin kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Tuhan, pada pagi hari ini senang sekali masih dalam suasana Natal. Kami boleh datang ke hadapan-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu tentang bagaimana Gembala dengan sukacita menyambut kedatangan-Mu. Ajar kami Tuhan, bagaimana merayakan Natal dengan benar, bagaimana sikap kami menyambut kelahiran-Mu. Tolonglah kami yang hina ini bisa menjelaskan dan bisa membawakan cerita Natal ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke ya, sebentar ya, Lause akan share screen dulu. Bisa Lause. Bisa ya? Ya. Bentar ya, lagi dibuka. Nah, sambil Lause Irwan mempersiapkan, yang lain coba siap-siap Alkitabnya. Ya. Kalian boleh jawab ya. Nah, udah lihat? Ada? Ada, Ada ya. Nah, kita lihat nih, apa yang kalian lihat di sini? Baik. Ya. Suara apa adik-adik? Di rumah sakit. Orang baik. Seorang bayi telah lahir ya di dunia. Jadi kita di sini yang ada di tempat ini, siapa yang lahirnya bukan di rumah sakit? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus bukan. Maksudnya kamu, kita semua yang di sini. Ada nggak lahirnya tidak dibantu oleh dokter? Bisa? Tidak. Nah, jadi kontras sekali ya. Yesus yang adalah anak tunggal Allah, seorang raja di atas raja, dia lahir tuh di tempat yang biasa ya. Dia di tempat yang di dalam palungan. Kalian tahu apa artinya palungan? Tempat makan binatang. Ya,
tempat untuk makan binatang, tempat makannya domba. Ya nanti di belakang nggak usah ada lihat ya. Ini kita umumnya lahir di tempat yang nyaman seperti ini, ya. Ah, itu ada boxnya, ya. Waduh, ini ada selimutnya, jadi nyaman sekali. Dikasih topi lagi, ya. Terus, ya mereka itu nyaman karena ada dalam ruangan AC. Ya, Rasul seringkali besuk anak ke lahir itu, wah wangi lagi ya ruangannya. Nah, kita lihat juga ya, papa, mamanya siapa ya. Nah, Rasul tampil di layar ini, kalian kenal nggak papa, mama anak kecil bayi ini? Pasti terkenal ya ini ya. Ini adalah keluarga bangsawan loh. Ya, ini adalah pewaris tahta dari kerajaan Inggris. Siapa yang tahu? Loh, nggak kenal ya? Hah? Yang ganteng, papanya yang ganteng dan maminya yang cantik, itu adalah Pangeran William, ya. Pangeran William itu cucunya, ya, Ratu Elizabeth. Mamanya sudah meninggal, Lady Diana. Kita kenal ya, Lady Di itu sangat terkenal waktu zaman Rasul tahun 80-an kali itu ya. Jadi sangat terkenal sekali saya. Nah, ini harusnya Tuhan Yesus itu tidak jauh ya, karena Yesus kita itu adalah anak Allah. Ya, dia juga tidak kalah ya, tidak kalah dengan statusnya dengan anak dari Pangeran William ya. Kalian lihat ya. Wah, ini nyaman sekali kalau jadi anaknya Pangeran William dan Putri Kate Middleton ya. Waduh, tapi kita lihat ya, yang menyambutnya ideal adalah papa mama ya. Papa mamanya sangat senang. Lalu kita lihat juga ya, tamu yang mana yang akan diundang ya, yang untuk nyambut kelahiran pangeran. Ini bukan anaknya Pangeran William ya, ini Pangeran Harry nih, salah ketik ya. Ini Pangeran Harry adalah adik dari Pangeran William. Siapa itu? Hah? Neneknya siapa? Ini bukan nenek loh, ini jadi nenek buyut ya, nenek buyut ya. Karena ini apa namanya, Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip ini merupakan kakek dan neneknya Pangeran Harry. Jadi ini adalah kakek dan nenek buyutnya ininya, bayi itu ya, yang disambut itu, yang datang itu, wah, Ratu Elizabeth ya, dan suaminya, bukan main ya. Tapi Yesus, kita lihat ya, siapakah tamu yang menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Gembala domba. Nah, wah pinter ya kalian ya. Nah, ini ternyata yang diundang sama Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus ini adalah kumpulan gembala-gembala. Ya, ada yang tahu nggak kenapa sih kok gembala-gembala itu kok ada di padang ya malam-malam begini ya? Wah, kita tahu ya, kalau gembala-gembala itu mereka kerjanya keras ya, kerjanya susah. Ya, dulu zaman Tuhan Yesus kalau ditanya anak-anak kalau besar mau cita-citanya apa? Mau nggak jadi gembala? Ada nggak kalian di sini yang mau jadi gembala kalau udah besar? Ya, tidak ada ya, karena itu gembala itu mereka status sosialnya rendah ya, kerjaannya berat lagi. Lihat tuh, malam-malam mereka harus kedinginan ya, gelap-gelap ya. Kita lihat coba. Nah ya, mereka harus mendekatkan untuk menghangatkan badannya di depan api unggun ya. Mereka harus saling rapat dan mereka harus jaga ternaknya juga. Karena kenapa harus dijaga adik-adik? Kenapa ya? Malam-malam mereka nggak boleh tidur. Kenapa ya? Kalau nggak dijaga ntar ada sesuatu. Ya, karena suka ada binatang buas, ada serigala, ya, ada harimau, ya. Karena itu domba itu tidak bisa menjaga mereka sendiri, ya. Kadang-kadang malam-malam tuh harimau datang, ya. Makanya kalau malam-malam itu mereka cari makan,
ya. Kalau siang tidur, ya. Ya itu lain dengan kita ya. Kalau kita malam tidur, ini binatang buas malam tidur. Nah, mereka waktu menghangatkan badan di depan api itu, ya, wah, apa yang terjadi? Ya, mereka lagi sharing-sharing cerita-cerita, ya, cerita-cerita bagaimana kejadian hari itu, bagaimana binatang-binatang, siapa yang sakit, siapa yang nakal, siapa yang ya juga apa sih namanya pisah dari rombongan ya. Tiba-tiba wah, ada cahaya yang besar ya, terang sekali ya, dan berdirilah seorang malaikat Tuhan ya. Malaikat Tuhan datang, mereka kaget ya, takut ya, karena ini belum pernah terjadi ya, belum pernah selama mereka menjaga domba malam-malam, nggak pernah kejadian begini, terang sekali karena waktu itu udah malam ya. Nah, ada malaikat, yang malaikat itu tahu mereka takut ya, mereka bilang jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya. Nah, setelah itu ada kejadian yang luar biasa. Ya, ada tampak banyak malaikat dan bala tentara surga. Apa yang mereka lakukan? Kita coba dengar. Ya, apa sih mereka? Ada puji-pujian ternyata. Ya, mereka menyambut, memberitakan bahwa Yesus telah lahir. Ada dengar suaranya? Ada loh, Ustaz. Ya, langsung. Ya, itu ya. Gloria in excelsis Deo. Kalian tahu apa artinya? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itulah puji-pujian yang dinaikkan oleh
para malaikat dan bara tentara surga. Wah, ini suatu hal yang spektakuler ya adik-adik. Ini suatu kejadian yang luar biasa, yang begitu indah. Kita lihat di gambarnya aja begitu luar biasa ya. Bagaimana kalau kita ada di situ seperti para gembala menyaksikan itu? Wah, itu suatu hal yang betul-betul spektakuler ya. Ini bukan buatan manusia. Ini adalah Tuhan yang turut campur ya untuk memberitakan bahwa hari Natal itu sungguh indah ya, sungguh suatu kejadian yang hebat, yang luar biasa Tuhan, yang bisa Tuhan berikan Yesus bagi umat manusia. Nah, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, mereka sangat sukacita ya, gembala itu sangat senang ya, mereka mendapatkan berita ini, wah luar biasa. Mereka cepat-cepat berlari, mereka pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Betul nggak apa yang dikatakan itu para malaikat itu pada mereka? Nah, sekarang timbul pertanyaan ya. Coba adik-adik coba pikir ya. Tadi waktu malaikat memberitakan bahwa Yesus telah lahir, ada nggak disinggung bahwa mereka harus ke Bethlehem untuk menemui bayi Yesus? Ada yang tahu? Kok mereka bisa ambil kesimpulan? Ya, wah pinter ya, siapa ya? Betul ya, itu. Ya benar ya. Karena di ayat 11 dikatakan Kristus lahir di kota Daud. Itu kota Daud adalah kata yang sama dengan yaitu Bethlehem ya. Kalau di Indonesia juga ada ya. Kalau kota hujan itu kota apa? Bogor. Iya, kalau kota kembang, kota? Ayo. Kota apa yang disebut kota kembang? Bandung ya. Nah, kalau kota udang itu Cirebon. Oke ya, itu sekedarnya aja. Jadi kalian tahu ya, kalau disebut kota Daud itu artinya Bethlehem ya. Nah, sekarang mereka harus ke kota Bethlehem untuk mencari Yesus. Ya, karena itu diberitakan bahwa Yesus lahir di kota Daud. Susah nggak cari Yesus yang lahir di, meskipun kota kecil ya Bethlehem ya, tapi susah nggak untuk menemukan bayi Yesus di dalam kota itu? Ada bintang. Bukan, kalau bintang itu orang Majus ya. Ya, susah tapi gampang. Ya, kenapa langsung bilang gampang? Ya, karena tidak ada bayi yang terbaring di dalam palungan. Ya, hanya Yesus tua itu palungannya ya. Tadi langsung bilang ya beda. Ya, beda dengan anak manusia yang lain yang lahirnya nyaman ya, di tempat yang lahirnya nyaman, apalagi anak raja yang tadi kita lihat ya. Wah, ini Yesus lahir di palungan. Nah, begitu mereka melihat ada Yusuf dan Maria di situ dan mereka menceritakan ya, menceritakan kejadian-kejadian di situ ya, bahwa ada sebelumnya mereka datang itu karena ada malaikat dan juga banyak sekali bala tentara surga menyambut ya kelahiran Tuhan Yesus. Mereka ceritakan bahwa malaikat bilang ini yang lahir ini adalah juru selamat Tuhan Kristus ya di kota Daud ya. Ini adalah juru selamat manusia tapi lahirnya di dalam palungan ya, dibungkus dengan kain lampin ya. Itu sederhana sekali ya. Bayangkan ya, Tuhan Yesus yang adalah empunya segalanya, Tuhan Yesus yang adalah raja di atas raja, anak tunggal Allah. Dia tidak punya tempat ya untuk membaringkan dirinya, lahir di palungan. Coba ya, kalian pernah ke kandang hewan, baunya seperti apa? Hah? Apakah wangi seperti parfum? Tidak ya, pasti ada smelly-smelly-nya ya. Tapi Yesus justru memilih lahir di palungan ya. Dan cerita ini didengar oleh Yusuf dan Maria.
Dan Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Dan dia merenungkannya sebagai seorang ibu. Dia tahu bayi yang barusan dilahirkan ini adalah Sang Juru Selamat yang sudah ditunggu oleh umat manusia, ditunggu oleh orang bangsa Yahudi sekian ratus tahun. Ya, sekian ratus tahun, bahkan ribuan tahun. Ya, sudah ditunggu ya sejak dinubuatkan di kitab Kejadian pasal 3 ya, bahwa akan keturunan perempuan ya akan menghancurkan ya itu sang iblis ya. Kalian tahu mengapa di Kejadian itu disebut keturunan perempuan ya? Kalau kita semua keturunan laki-laki ya kan? Ya, nama marga kita itu Relause Kadim itu adalah karena ikut dari marga dari papa. Jadi nggak ada ya, ini keturunan perempuan adalah hanya Yesus. Karena Yesus dikandung dari Roh Kudus. Ya, jadi kita tiap minggu menyatakan iman kita, membacakan pengakuan iman rasuli itu supaya kita tahu bahwa Yesus itu dikandung dari Roh Kudus, ya, bukan dari seorang laki-laki, ya, karena Yesus lahir dan bisa menjadi juru selamat karena dia adalah dikandung dari Roh Kudus, sehingga dia tidak ada dosa asal. Ya. Nah, setelah mereka mendengar, para malaikat itu mendengar, wah, mereka senang, ya, senangnya bukan main, ya. Karena mereka memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar itu mereka lihat semuanya sesuai ya, apa yang diberitakan oleh malaikat, apa yang dikasih tahu semuanya sesuai. Jadi mereka tahu, mereka sudah melihat Sang Juru Selamat ya, meskipun masih kecil ya, tapi udah dikasih tahu ini adalah Juru Selamat dunia ya. Nah, ini adalah Sang Penebus. Ini adalah Tuhan kita. Nah, ya, setelah itu kita coba ya, hafalannya hari ini gampang ya, yaitu di Lukas 2 ayat 11. Ini karena ini masih suasana Natal, jadi kita baca aja ya. Baca gampang ya. Coba kita buka, unmute, buka mic-nya, kita baca sama-sama, kita hafalkan. Mestinya bisa ya, karena ini pendek sekali. Ya, 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas pasal 2 ayat 11. Ulang 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Wah, bagus ya. Nah, selain itu nanti ada tugas ya bagi kita semua. Nanti kita setelah ini selesai, kita akan breakout room. Ya, kita sama-sama waktu di breakout room kita bicara apa yang bisa saya lakukan setelah mendengar kelahiran Yesus. Apa kita harus melakukan seperti gembala, kita memuliakan Tuhan dan kita kabarkan Injil kepada teman-teman kita. Ya, dan kalau paling sedikit, kalau kalian tidak bisa, hafalkan ayat Lukas 2 ayat 11 ini masing-masing di grupnya di breakout room. Ya, kalau ini untuk memotivasi kita, mungkin waktunya masih ada, langsung cerita dikit ya, 5 menit aja. Langsung mau sharing tentang kejadian yang barusan langsung alami. Langsung barusan kehilangan papa mertua langsung 18 hari yang lalu ya. Jadi ini Lause udah lama memberitakan Injil kepada papa mertua Lause ya, tapi seringkali dia tidak mendengarkannya ya. Terus menjelang saat-saat dia meninggal dunia, dia udah dimasukkan ke ICU. Jadi kita
tahu ya, ini harus cepat-cepat nih, ya. Kita waktunya tinggal sempit, ya. Kita harus memberitakan Injil kepada untuk memastikan dia percaya. Karena beberapa kali Lause mau tentang Injil, dia tidak menjawab dengan pasti. Ya, jadi Lause dan juga itu Lause di Jakarta waktu itu ya, dia ada di Singapura ya, sehingga istri Lause Liana ya, dia ke sana ya, dia masuk karena nggak boleh banyak orang masuk, dia masuk ke ruangan itu sendiri, dia pakai video call ya, video call. Itu waktu itu papa mertua sudah merem ya, dan napasnya juga udah sengal-sengal ya, pakai oksigen gitu ya, tidak bisa buka matanya ya. Jadi kita bicara ya, sebelumnya kita berdoa dulu sih sama-sama dengan anak Lause yang 3 orang ya. Kita waktu itu cepet-cepet ya, Lause Liana cepet ke ke depan, ke kupingnya papa mertua Lause ya, panggil dia ya, Pak ya. Kita waktu itu karena dia ngomong itu ya, suka ngomong Mandarin. Pak, woman Laila, Pak, cilai gitu ya, bangun papa, bangun ya. Kamu coba kamu buka mata kamu supaya kita tahu bahwa papa bisa mendengar kita ya. Nggak lama lagi, ajaib sekali ya, dia buka matanya adik-adik ya, dia buka matanya dan Lause bilang, Papa, Yukonin nengkau ting woman nih, kedip-kedip gitu ya. Kalau dia bisa dengar, dia kedip-kedip karena dia nggak bisa ngomong ya. Jadi Lause cepet-cepet ya, cepet-cepet karena ini takut waktunya udah tinggal sedikit lagi ya. Papa, niau sing Yesus ya, Yesus ini ya, Yesus mencintai kamu, Papa, Yesus adalah juru selamat gitu ya. Nah, Lause Liana juga ngomong, anak Lause ada Kristabella, ada Melissa, ada Gracia, kita masing-masing ngomong ya, supaya papa mau percaya Yesus, karena hanya Yesus satu-satunya jalan juru selamat ya, karena Yesuslah yang ditentukan Allah sebagai satu-satunya jalan untuk bisa memperoleh hidup yang kekal ya. Tapi kita nggak tahu ya, tapi Lause lihat di situ ada tanda dia keluar air mata ya. Jadi ajaib sekali ya, papa mertua meneteskan air mata ya. Terus kita juga lihat agak sedih ya. Terus Lause Liana melap ya, menghapus air matanya. Terus jantungnya ya mulai berdetak tidak menentu ya, sehingga yang luar itu kokonya Lause Liana agak marah ya. Ini bikin papanya jadi nggak stabil gitu ya. Tapi setelah itu kita tahu ya, ini adalah masa-masa kritis. Setelah itu waktunya habis, kita harus meninggalkan dan mematikan live video call ini ya. Langsung cerita ini kenapa ya? Jadi kita semasa masih hidup ya, semasa masih bisa, jadi kita harus cepat-cepat ya memberitakan Injil kepada orang yang khususnya yang kita sayangin. Karena langsung nggak bisa pastiin ya, mungkin juga bisa dia terima Yesus karena dia mengeluarkan air mata, bisa juga tidak gitu loh. Jadi ini masih question mark ya, kita nggak tahu papa mertua diselamatkan apa tidak ya. Tinggal nanti waktu Lause pulang ke rumah bapak, lihat ada nggak gitu ya. Jadi kita sekarang yang mumpung kita yang sekarang masih bisa gitu ya, kita cepet-cepet ya, siapa yang kita kasih, rumah kita ada Akong ya, ada Nainai ya, ada siapa, ada papa, mama atau siapa gitu, paman-paman kita ya, di dalam Big Up Room ini kita boleh share ya, share bersama-sama apa yang kita bisa lakukan setelah kita tahu Yesus lahir datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, menebus kita manusia berdosa ini. Oke, ya, kita balik ke main room dan sebelumnya kita break up room, kita minta Lause Gita pimpin doa ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang adalah kabar baik bagi seluruh umat manusia, khususnya buat setiap kami yang anak-anak Tuhan yang percaya.
Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya menyimpan kabar baik ini untuk kami sendiri, tapi kami mau bagikan bagi orang lain bahwa Yesus telah lahir. Yesus Sang Juru Selamat telah lahir ke dunia bagi semua orang, menyelamatkan setiap kami Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan kami dipakai Tuhan dengan luar biasa, memberitakan kabar baik kepada orang-orang sekitar kami yang belum percaya. Dan Tuhan, terlebih dari itu, Tuhan kuatkan kami untuk benar-benar percaya bahwa Engkau sudah lahir, bahwa Engkau menyelamatkan setiap kami, Bapa. Engkau telah meninggalkan kemuliaan, meninggalkan tahta-Mu, Tuhan, yang luar biasa untuk menjadi sama seperti manusia, ya Bapa, untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan, kami mau taat, kami mau setia untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan berinteraksi, breakout room bersama dengan lause-lause kami, dengan teman-teman kami. Tuhan tolong setiap kami. Terima kasih untuk Lause Irwan yang sudah membagikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Waktunya breakout room, Lause. Ya, tolong Lause Edward. Edward ya. Ya, Lause Kan Edward Lause ya. Edward. Ada pengumuman nggak, Lause? Nah, itu tahun depan udah gimana Lause kita? Tanggal 2 kita tetap sekolah minggu ya, nggak libur ya. Walaupun sekolah libur sampai tanggal 3. Ya, kita masih tetap nanti kalian tinggal tunggu link Zoom-nya lagi, minta papa mama untuk masuk ya. Ya, Lause kita boleh tutup, nanti itu setelah itu Lause tinggal ya. Oke. Mm-mm. Ya, saya yang tutup. Oke. Ya, Jadi saya yang tutup. minggu depan kita ketemu lagi yang seperti Lause Anita bilang, welcome untuk teman-teman yang baru join. Dan minggu depan kita ketemu lagi dengan teman-teman dan Lause. Lause berharap semua bisa open cam supaya kita kenal. Nanti ketemu di gereja, siapa ya gitu, nggak kenal. Ini Lause siapa ya? Rijen yang mana ya misalnya? Richel yang mana ya? Aduh, nggak kenal nih, padahal udah lama gitu ya. Minggu depan kita bisa open cam. Ya, yuk kita sama-sama berdoa yuk. Kita naikkan Bapa terima kasih. Semua unmute. Buka mic-nya, kita Bapak. Buat apa, Lause? Kita naikkan Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh ibadah, memuji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman-Mu, bertemu dengan teman-teman dan juga lause-lause semua. Terima kasih Bapak, kami yang sudah tadi breakout room mendiskusikan mengenai bagaimana apa yang harus kami lakukan setelah mendengar Yesus sudah lahir bagi setiap kami, maka kami mau beritakan kabar baik ini kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, ada waktu, ada kesempatan kami mau pakai. Kami nggak mau sia-siakan supaya mereka juga mendengar firman Tuhan, mendengar kabar baik ini, dan mereka menerima, mereka percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan untuk semuanya.
kami ada yang masa-masa liburan ini, berikan kami hati yang tetap dekat dengan Tuhan, hati yang benar-benar rindu untuk bersekutu dengan Tuhan dalam sehari-hari. Baca Alkitab, berdoa, dan dekat dengan Tuhan dan tetap mengasihi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain, Tuhan pimpin dan berkati. Minggu depan kami akan datang lagi ibadah, biar Tuhan berikan kerinduan. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera dan kasih daripada Allah melingkupi setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year.